Yang kedua, masih kitab Kejadian pasal 35 ayat 22. Di kitab ini diterangkan anak laki-laki menzinai ibunya. Jadi tentang pornografi. Jadi isinya ya tentang pornografi. Yang ketiga, Yahuda dengan menantu perempuannya. Kalau penjenengan bandingkan dengan Al-Quran, ada larangan di surat 4 ayat 22 itu ada larangan. Jadi kalau kita bicara nikah, Quran itu jelas. Di sini diterangkan Lut. Yang dimaksud Lut itu Nabi Lut. Yang dimaksud Lut di situ adalah Nabi Lut. Nabi Lut itu hidup bersama 2 anak perempuannya. Jadi dia hidup bersama 2 anak perempuannya. Kemudian anak perempuan yang barep ngomong pada adiknya, "Dek, supaya kita ini bisa menyambung keturunan, saya tadi malam sudah dengan bapak, maka nanti giliranmu." Akhirnya malam itu ganti adiknya. Kemudian 2 anak perempuannya ini dua-duanya hamil dan dua-duanya mengandung. Ibu bapak, Nabi diterangkan seperti itu. Kira-kira penjenengan percaya enggak Nabi berbuat seperti itu? Apa penjenengan percaya? Oh iya Pak, wong sumbernya kitab suci Pak. Walaupun sumbernya dari kitab suci, bandingkan dengan Islam, Nabi itu maksum, dihindarkan oleh Allah dari perbuatan dosa. Itu Nabi. Beda dengan manusia biasa. Nah kalau Nabi ngono danio umate, maka walaupun ini dari kitab suci, jelas ayat ini adalah ayat yang tidak masuk akal. Bukan Nabi Lut berbuat seperti itu, tapi ayatnya yang nggak beres. Itu loh kesimpulannya. Tapi kita bisa menunjukkan, ini loh, janggal, nggak beres, nggak masuk akal. Yang kedua, masih kitab Kejadian pasal 35 ayat 22. Di kitab ini diterangkan anak laki-laki menzinai ibunya. Jadi tentang pornografi. Jadi isinya ya tentang pornografi. Yang ketiga, Yahuda dengan menantu perempuannya. Kalau penjenengan bandingkan dengan Al-Quran, ada larangan di surat 4 ayat 22 itu ada larangan. Jadi kalau kita bicara nikah, Quran itu jelas. Kenapa saya menggok kepada masalah nikah? Karena ini menyangkut Yahuda berzina dengan menantu perempuan. Islam melarang, bukan melarang menzinai, menikahi. Supaya komplit, tolong ibu, bapak, 422 dulu, ya. Surah 4 ayat 22. Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Ya. Perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk jalan yang ditempuh. Ini larang. Jadi nikah itu
Kalau orang sering ngomong nikah itu sunnah Rasul ya. Waktu walimah ya. Waktu walimah itu sering disampaikan nikah adalah sunnah Rasul. Enggak salah. Kalau ada orang ngomong nikah adalah sunnah Rasul enggak salah. Tapi sebenarnya ada hukum yang lebih tinggi. Nikah tidak sekedar sunnah Rasul, tapi nikah itu perintah. Nikah itu perintah. Tinggi mana kedudukannya sunnah dengan perintah? Perintahnya Allah loh ya, bukan perintahnya Rasul, ini perintahnya Allah ini. Jadi nikah itu adalah perintah Allah. Bentar, yang 422 kita abaikan dulu supaya lewat dasar ya. 2432. Ya. Inilah dalilnya bahwa nikah itu perintah Allah. 24 nama surat An-Nur ayat 32. Dan nikahkanlah atau kawinkanlah ya. Silakan. Surah 24 ayat 32. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikahi dari hamba-hamba sekalianmu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui. Inilah dalilnya bahwa nikah itu perintah Allah. Nah, karena nikah itu perintah Allah, maka siapa yang nikah berarti harus berniat ibadah. Ini yang perlu diingat. Nikah itu perintah. Sama dengan sholat. Akimit sholat, tegakkan sholat. Siapa yang mau sholat berarti niatnya ibadah. Nikah niatnya ibadah. Karena nikah itu perintah Allah, karena nikah itu ibadah, maka Allah mengatur siapa-siapa yang boleh kamu nikahi dan siapa-siapa yang tidak boleh kamu nikahi. Jadi orang akan nikah itu tidak sekedar wis podo senenge. Tidak. Walaupun kamu seneng, saling cinta, kalau ada rambu-rambu dari Allah, jangan. Ya sudah, samitna. Jangan terus kamu bawa lari. Kawin lari.